Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan DFD penerimaan siswa baru. Kita mulai dari DFD level 1. Konteks penerimaan siswa baru terdapat 4 entitas, yaitu calon siswa, kepala sekolah, bank atau bendahara, dan ketua yayasan. Di level 1, lihat di sini calon siswa atau calon siswa itu mencari informasi dari situs informasi penerimaan siswa baru, dan jika calon siswa tersebut berminat atau tertarik untuk daftar, bisa membeli formulir langsung dan bisa membayarkan langsung ke bendahara, dan bendahara akan mengembalikan formulir tersebut ke calon siswa. Dari sistem informasi mahasiswa baru akan memberikan laporan berupa laporan pendaftaran, laporan data siswa, dan laporan pembayaran kepada sekolah. Begitupun kepada laporan tersebut disampaikan kepada ketua yayasan. Selanjutnya DFD level 2 penerimaan siswa baru, pada Mas Taka dipersilakan. Berikutnya adalah DFD level 1 mempunyai 4 proses: pendaftaran, tes seleksi, pembayaran, pembuatan laporan. Jika ada beberapa entitas, calon siswa, kepala sekolah, bank, bagian administrasi, ketua yayasan, file data siswa, file hasil tes, file pembayaran untuk alur data flow-nya dari calon siswa menginput data siswa ke proses data pembayaran, kemudian ke proses data pembayaran. Kemudian siswa dapat formulir dari proses pembayaran dari bank. Bank juga mendapatkan formulir proses pendaftaran siswa-siswa. Setiap proses pendaftaran selesai akan dilanjutkan pada tes seleksi. Calon siswa memberikan formulir tes seleksi ke proses seleksi. Kemudian dari proses tes seleksi akan memberikan hasil nilai dari tes seleksi dari calon siswa. Setelah itu, dari data nilai tes itu akan disimpan ke entitas dari hasil tes. Setelah hasil tes seleksi selesai, maka akan dilanjutkan pada proses pembayaran. Pada proses pembayaran, kemudian akan memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada calon siswa. Kemudian proses pembayaran akan memberikan laporan atau membuat laporan pembayaran kepada bagian administrasi, lalu bagian administrasi akan memberikan data pembayaran. Pada proses pembayaran, setelah proses pembayaran selesai, akan dibuatkan laporan pada proses pembuatan laporan. Pada proses ini, data akan disimpan ke entitas. Pada file pembayaran kemudian dari proses pembuatan laporan, ini akan juga memberikan beberapa laporan, yaitu beberapa laporan data siswa dan pembayaran ke ketua yayasan. Kemudian dari proses pembuatan juga akan memberikan laporan yang sama ke bagian entitas kepala sekolah. Next slide. Oke. Di level 2 terbagi dalam 3 proses. Yang pertama itu ada proses pendaftaran. Proses pendaftaran itu calon siswa akan mengirimkan data siswanya ke proses pendaftaran, dan setelah selesai melakukan proses pendaftaran, data siswa tersebut akan dikirim ke proses registrasi pendaftaran. Data siswa akan diolah dan mengeluarkan output berupa formulir untuk dikirimkan ke bank. Dari bank akan menginput data siswa yang sudah melakukan registrasi di pendaftaran pula akan diolah dan mengeluarkan output berupa formulir dan dikirimkan kepada calon siswa. Juga di proses pendaftaran ini akan menyimpan file data siswa. Next slide. Yang kedua ada proses tes seleksi. Proses tes seleksi di mana calon siswa akan mengirimkan formulir tes ke proses tes
ini akan memproses formulir dan menghitung nilai hasil tesnya. Dan nilainya itu akan dikirimkan ke proses seleksi, di mana proses seleksi ini akan dicari apakah calon siswa tersebut lulus atau tidak. Dan hasil tesnya akan dikirim ke calon siswa dan juga hasil tes ini akan disimpan di penyimpanan file tes. Siswa akan mengirimkan laporan